Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menerangkan judul makalah yaitu Analisis Aspek Operasional. Saya Lisa Puspita Anggreni dengan rekan saya Siti Rafika. Yang kedua adalah pentingnya produksi dalam Islam. Produksi merupakan sumber mata rantai atau pokok dasar konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan bahan pangan dari semua makhluk hidup atau merupakan kebutuhan konsumen. Produsen sebagaimana konsumen berfungsi atau bertujuan untuk memperoleh maslahah maksimum melalui aktivitasnya. Jadi, produsen dalam artian perspektif ekonomi Islam bukanlah seorang pemburu laba maksimal, melainkan pemburu maslahah ekonomi. Maslahah dalam kegiatan produksi adalah keuntungan dan berkah, sehingga produsen akan menentukan kombinasi antara berkah dan keuntungan yang memberikan maslahah maksimal. Yang C yaitu faktor-faktor produksi dalam Islam. Faktor-faktor produksi dalam Islam ada 5 macam. Yang pertama adalah faktor sumber daya alam. Faktor sumber daya alam adalah jenis faktor produksi yang termasuk di dalam bahan-bahan mentah untuk dijadikan produk. Bahan mentah inilah yang nantinya akan diolah menjadi barang atau jasa yang akan dipasarkan ke konsumen. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga jenis faktor yang sangat penting, karena tidak mungkin bahan mentah bisa menjadi bahan setengah jadi, lalu produk atau barang jadi jika tidak ada manusia yang mengolahnya. Sumber daya manusia bisa dibilang poin paling penting di dalam produksi, sekalipun ada beberapa argumen kalau kinerjanya sudah bisa digantikan oleh robot. Tetapi tentu dari segi rasa dan jiwa, manusia lebih hebat. Tak dipungkiri rasa dan jiwa ini yang juga membuat produk lebih berkualitas. Yang ketiga yaitu faktor modal. Dalam pembuatan produk tentu membutuhkan modal produksi. Ini untuk membeli bahan mentah, alat produksi, serta untuk membayar tenaga kerja. Maka dari itu, modal juga perlu dimasukkan ke dalam faktor produksi. Yang keempat yaitu faktor kewirausahaan. Faktor kewirausahaan atau faktor manajemen juga perlu dimasukkan ke dalam faktor produksi, karena yang menentukan keberhasilan produksi bukan hanya produk, melainkan teknik, strategi, perencanaan, kontrol, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu sumber daya informasi. Sumber daya informasi menjadi salah satu faktor yang juga penting, terutama di zaman global semacam ini, yang mana alur lalu lintas informasi semakin cepat dengan adanya internet. Nah, pihak perusahaan harus mengelola faktor ini dengan baik, minimal tidak ketinggalan informasi tentang produk apa yang dibutuhkan masyarakat di saat ini. Yang keempat adalah analisis operasional. Manajemen operasional adalah upaya untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang maksimum dalam hal penggunaan sumber daya perusahaan. Ini termasuk pengelolaan material, mesin, teknologi, dan bekerja yang tepat untuk menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi yang akan memberikan profit bagi perusahaan. Mengapa manajemen operasional penting? Karena manajemen operasional sendiri memiliki kapasitas untuk merencanakan, mengarahkan, dan mendorong pembuatan barang dan jasa untuk dapat bersaing di pasar yang selalu berubah. Manajer operasional harus dapat bekerja secara efisien dan produktif untuk memaksimalkan keuntungan yang merupakan penentu utama kelangsungan hidup bisnis. Yang selanjutnya yaitu prinsip operation management. Terdapat 10 prinsip manajemen operasional yang sebaiknya diaplikasikan oleh manajer operasional. Prinsip-prinsip tersebut
Yang pertama adalah realitas. Manajer operasional harus fokus pada masalah, bukan teknik, karena tidak ada alat yang dapat menyediakan solusi universal. Yang kedua yaitu organisasi. Proses dalam manufaktur saling berhubungan. Semua elemen harus dapat diprediksi dan konsisten untuk mencapai hasil yang sama dalam laba. Yang ketiga yaitu fundamental. Manajer operasional harus tahu cara mematuhi semua fundamental dasar, karena ini adalah kunci dari kesuksesan produksi. Yang keempat yaitu akuntabilitas. Manajer diharapkan untuk menetapkan aturan dan metrik dan menentukan tanggung jawab bawahan mereka, serta secara teratur memeriksa apakah tujuan tercapai. Yang kelima yaitu perbedaan. Perbedaan proses harus dianjurkan, karena jika dikelola dengan baik, perbedaan dapat menjadi sumber kreativitas. Yang keenam yaitu hubungan sebab dan akibat. Terkadang masalah akan tetap muncul sekalipun usaha yang terbaik sudah dikerahkan. Manajer perlu menemukan penyebab masalah hingga ke akar sehingga masalah tidak bertambah parah. Yang ketujuh, semangat dalam bekerja. Semangat karyawan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan perusahaan. Manajer harus dapat menginspirasi bawahannya untuk memiliki semangat dalam bekerja. Yang kedelapan yaitu kerendahan hati. Tidak ada orang yang ingin bekerja dengan orang yang merasa selalu benar dan paling tahu segalanya. Jadi, penting bagi manajer operasional untuk memposisikan dirinya sebagai orang biasa yang tidak mengetahui segalanya dan juga dapat melakukan kesalahan. Yang kesembilan yaitu keberhasilan. Manajer harus dapat mendefinisikan dengan jelas apa yang mereka anggap sukses, sehingga semua orang di perusahaan akan memiliki parameter untuk bekerja demi mencapai target. Yang ke-10 yang terakhir yaitu perubahan. Setiap orang di perusahaan harus belajar beradaptasi Manajemen operasional dengan perubahan pasar. mesin perusahaan. Ini termasuk karena memahami Manajer operasional terlibat dalam target banyak klien peran dan fungsi. apa yang Mereka mereka telah inginkan. mengembangkan beberapa strategi dan taktik penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab mereka. Berikut ini adalah beberapa metode, strategi, dan taktis utama yang mereka andalkan. Yang pertama adalah memanfaatkan data. Manajer operasional yang cerdas bergantung pada data yang berkualitas, akurat, dan andal untuk perencanaan, pemasaran strategi, dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu mengontrol data. Terkadang data bisa berjumlah sangat banyak dan hasilnya berbeda-beda, sehingga sulit untuk dibandingkan. Untungnya, dengan bantuan sistem dan perangkat lunak mutakhir, manajer dapat melihat, mengelola, dan menganalisis data dengan lebih mudah dan terorganisir. Yang ketiga yaitu menganalisis persediaan. Inventaris akan dapat dengan lebih mudah dianalisis apabila perusahaan menggunakan perangkat lunak manajemen inventaris. Yang keempat yaitu merancang proses. Manajer operasional bekerja keras dalam membuat penelitian terbaik, perkiraan yang akurat, dan pengembangan yang tepat dari proses yang baik. Yang kelima yaitu menentukan tujuan dan proyeksi hasil. Menetapkan tujuan memberikan arah dan motivasi kepada perusahaan dan karyawan. Memprediksi hasil memberikan harapan sekaligus memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan persiapan dalam menghadapi hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Yang keenam yaitu kolaborasi antar departemen. Kolaborasi antar departemen diperlukan agar tim keuangan, penjualan, pemasaran, dan sumber daya manusia dapat bekerja bersama secara harmonis untuk perbaikan perusahaan. Yang ketujuh yaitu tanggung jawab sosial. Bertanggung jawab atas lingkungan serta masyarakat yang terkena dampak langsung dari bisnis adalah masalah utama yang harus dijaga oleh perusahaan. Yang kedelapan yaitu pengelolaan SDM. Mengelola karyawan sangat penting untuk kesuksesan bisnis karena mereka adalah tulang punggung banyak perusahaan. Tanpa orang-orang ini, aktivitas bisnis sehari-hari akan berhenti
dan perusahaan tidak akan dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Yang kesembilan, yaitu tips untuk kesuksesan manajemen operasional. Kesuksesan manajemen operasional tidak dapat dicapai tanpa peran seorang manajer operasional yang handal. Manajer operasional tidak hanya harus mahir mengelola, tetapi juga harus bisa menjadi pemimpin yang baik. Mereka harus dapat memberikan inspirasi dan menjadi contoh yang baik bagi karyawan.